Minggu lalu ada Husain Jaber kan? Saya ingat. Saya tanya, ayah sama ibu antum tuh orang hafiz Quran kah? Wallahi, Umi dan Aba ana bukan penghafal Quran, bukan ustadz, bukan ulama, hanya orang biasa saja. Antum kalau lihat ana soleh, masya Allah, tapi di mata Aba ana ini tak ada apa-apanya. Allah apa dibilang? Dia cuma minta kau jadi orang baik, belajar Al-Quran, biar hamba yang kerja cari uang halal, biar kalian bisa makan. Jadilah 11 anaknya imam besar semua. Bapak Ibu, Ayah Bunda rahmati Allah, bahagia sekali. Tak terasa sudah menuju 4 tahun persaudaraan kita, betul? Dari yang ada gigi sampai tanggal gigi ya. Oke. Nah, ada gak yang udah berubah-ubah, ada gamis jilbabnya? Saya perhatikan tuh. Ada yang teh lalatnya masih ada di situ. Iyalah, untung teh lalat, kau teh sapi. Baik, saya ingin tanya sekarang jujur, jawab pakai hati ke hati. Kira-kira siapa yang merasa, jujur ya, 4 tahun ini terasa perubahannya signifikan sekali. Hutangnya dah lunas, rumah tangganya bahagia, anaknya tambah cerdas, pintar, bahkan Allah takdirkan bisa berangkat umroh. Ada? Oke, Umi apa Mi? Coba hadiahnya Mi, yang dirasakan. Anak-anak betah, pondok terus, hafalnya makin nambah. Apa Mi? Pergi umroh, Insya Allah. Ada lagi? Nah, untung ada Umi datang, jadi ada contoh yang bisa ceritakan. Oke, Umi ini dari dulu pertama jualan geprek 24 jam dulu. Pertama ngaji saya itu 24 jam jualan geprek. Pagi, siang, sore, malam. Hanya berjuang untuk mempertahankan bagaimana bisa anak-anak sekolah kayak gitu. Di Parit Mayor, jauh tinggal. Bolak balik. Saya perhatikan emak satu nih. Di mana ada pengajian, ada muka dia. Bukannya pengajian, di mana ada kegiatan amal, ada mukanya. Munjalan ngantar beras, ada ikut Umi. Di sini ada ngantar ke tempat anak yatim, ngantar bantuan, ada muka dia. Ngangkut ikut beras gak? Oke. Perasaan yang ngaji bukan hanya Umi, tapi kok yang ikut cuman Umi. Itu masih sesimpan tuh, belum saya bongkar. Nah sekarang selain Umi, ada yang 4 tahun ngaji. Mi, kemarin umroh tuh pakai duit ke Mi? Gratis coba. Pis ada ya umroh gratis tuh ya? Ada ya Umi ya? Ada ternyata. Siapa yang pengen umroh gratis? Oh, semua ya? Oke. Sekarang saya pengen tanya, siapa yang pengen dapat perubahan macam Umi? Oke, dah. Banyak orang. Coba ikut saya. Banyak orang pingin tubuhnya langsing, tapi hobinya makan. Banyak orang tahu olahraga itu sehat, tapi hanya sedikit yang olahraga. Banyak bapak-bapak tahu rokok menyebabkan jantung dan kanker. Besak tulisannya di tengah jalan, tapi tetap dia beli rokok. Betul? Nah, sekarang yuk bangun. Ini penting materi ini, jarang-jarang saya ngisi nih. Tiba-tiba ya tadi malam tuh, tiba-tiba kayak dapat hikmah, aku harus sampaikan ke emak-emak, bapak-bapak nih. Gitulah dia. Karena habisnya saya harus ke London terbang lagi. Ke Amsterdam. Sana sikit Parit Gaduh. Oke, maka serius ya. Kalau ada yang ngantuk, saya balik. Balik saya. Kalau ada yang ngantuk, kalau saya mau tidur, gak mending saya tidur. Nah, kalau ini boleh lah. Oke, jadi kayak gini. Oke, sekarang kita sepakat dulu. Siapa, kan tadi saya tanya, siapa yang 3 tahun, 4 tahun ngaji ini, udah datang pengajian, merasa banyak sekali perubahannya. Ternyata beberapa orang aja angkat tangan. Selebihnya masih gak berputar, bergulat dengan berkubang, dengan tantangan dan kondisi hidupnya. Betul? Sekarang pagi hari ini saya ingin tanya, mau gak dapat perubahan?
Ternyata kalau banyak ustadz mengatakan datanglah ke Allah, ngajilah. Benar. Itu baru permulaan. Bukan akhir. Contoh kayak gini. Nak, sekolah kau nak. Biar kau jadi orang. Kata kita bilang anak kita. Nggak, anak mau sekolah kami mak. Kalau kau sekolah, mak belikan coklat. Maulah kami sekolah. Sekolahlah dia karena kita belikan coklat. Emaknya belilah di paket baru di depan tuh sedos coklat. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Dia pikir cukup dengan sekolah lalu jadi orang. Emang kami antu pak bukan orang kata dia. Oke. Betul nak nasihat tuh? Sekolah kau nak, belajar yang rajin biar kau jadi orang, betul? Supaya dia jadi orang, mau sekolah kita motivasi, kasih coklat. Tapi begitu sampai SD, mungkin sampai kelas 2, kelas 3. Kalau kelas 4, kelas 5 masih dikasih coklat enggak dia? Masih sama enggak motivasinya? Bahkan kalau sampai SMA kuliah masih minta coklat, kita pelasah enggak dia? Nggak, kau nih dah besar. Dah bersunat, masih nak minta coklat. Betul? Nah inilah namanya fase dari baik ke benar. Apa nama fasenya? Baik ke benar. Nah banyak orang itu stop di fase baik. Lupa mengajak benar. Maksudnya apa BN? Karena ini saudara, saya harus sampaikan yang benar. Saya ngerasa kok ada yang enggak boleh nih di fase baik saja nih, harus ada di fase benar nih. Apa yang ABN rasakan? Saya perhatikan kiri kanan, kok jumlah anak-anak di pasar bahagia lebih banyak jumlah anak di TPA? Kok mereka lebih semangat datang ketika ada hadiahnya ketimbang tak ada Qur'annya? Kok jumlah orang-orang yang di pasar bahagia lebih banyak ketimbang kalau ada program ngangkut beras? Kok jumlah orang yang datang subuh padahal ngantuk lebih banyak ketimbang ngaji maghrib? Disitulah letak missnya kita. Mulai sadar salahnya di mana, kurangnya di mana? Nah, makan oke, yang penting makan enak dulu. Enak nih makan gulai kambing. Hari-hari gulai kambing, apa yang terjadi? Mulai tegini dia. Ngapa pala tuh Pak terik itu dia. Maka buat semua keluarga besar, khususnya pasar bahagia, mari kita naik level dari baik menuju benar. Saya mau riset beberapa orang yang macam Umi nih. Mau bikin program. Program menuju hak, menuju kebenaran. Jadi saya kan udah 4 tahun keliling. ABN jarang ngisi itu karena udah bukan hanya, bahasa gini, bukan hanya Bapak Ibu yang tanda kutip Abi saya pribadi harus tunjukkan jalannya. Saya keliling, ada masjid kita yang di Sukabumi, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor. Dan saya ngelihat apa perubahannya. Ternyata ada yang betul-betul menjalankan semua rumus dengan benar, berubah kehidupannya. Lalu pertanyaannya, apa yang membuat orang sulit berubah dari baik ke benar? Apa kira-kira? Betul? Itulah tadi yang namanya malas. Kebayang enggak? Anak-anak kita yang kecil-kecil ini, taunya tuh bukan sholat ke masjid, sayuk, rusak enggak otak dia. Kenapa demikian? Kita tak ngajarkan. Nah, ke masjid kau duduk ya, ngaji sama ustadz-ustadz di belakang. Itu yang betul. Tapi karena kita tak ngajarkan, dia tahu otaknya sayuk, main di depan. Jadi apalah kira-kira dia 10 tahun ke depan? Masih enggak dia mau lanjutkan kesusahan kita? Masih enggak dia jadi orang yang ngantri minta-minta? Masih enggak dia jadi orang yang sibuk nunggu kupon daging kurban kira-kira?
Maka Rasulullah bersabda, jika ada umatku yang hari-harinya berpikir dan meminta, maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajah yang hitam. Itu kau yang mau kita wariskan. Bu, itu kau mau diwariskan ke anak? Tiap Jumat ada sendal yang hilang, itu kau mau kita wariskan? Mulai pedas nih, mulai diam. Lanjut dah nih? Lanjut dah nih? ABN marah ke? Lapar. Saya itu ngelihat itu. Assalamualaikum warahmatullah, kata imam sholat Jumat. Belum sholat. Itu ke yang mau diwariskan? Ngapa demikian? Karena mak bapaknya tidak pernah ngajarkan. Yo, ke masjid. Ada pasar bahagia, ada maulid, ada open house, ada buka puasa bersama. Itu yang ditekankan. Padahal itu cuman pemancing. Tujuannya ngaji. Biar dia pintar. Kalau dia pintar, dia cerdas, dijaga Allah, jadi soleh, maka dialah yang akan membahagiakan Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu ada Husain Jaber kan? Saya ingat? Saya tanya, ayah sama ibu antum tuh orang hafiz Quran kah? Wallahi, umi dan aba ana bukan penghafal Quran, bukan ustadz, bukan ulama. Hanya orang biasa saja. Hanya orang biasa. Antum kalau lihat ana soleh Masya Allah, tapi di mata aba ana ini tak ada apa-apanya. Allah apa dibilang? Dia cuma minta kau jadi orang baik, belajar Al-Quran, biar hamba yang kerja cari uang halal, biar kalian bisa makan. Jadilah 11 anaknya imam besar semua. Ini yang mau kita buat di anak-anak kita. Kita siapkan SMP gratis, kita siapkan beasiswa. Tahun ini Munzalat Ismu Yaya sedang menyiapkan 100 beasiswa gratis untuk disekolahkan di Mumtazah. Anak-anak yang belajar SMP tapi lulus SMP sudah bisa lanjut kuliah ke Mesir. Tapi kalau macam ini tingkahnya macam mana mau terima beasiswa? Ini agak betul nih. Tiga nih, catat nih tiga nih ya. Di calon ulama-ulama hebat ini. Kita buat program, jadi coba lihat. Terjadi pembodohan dalam dunia pendidikan. Harusnya anak 17 tahun itu sudah bisa punya karya, sudah bisa tegak sebagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Anak 17 tahun sekarang minta duit malam minggu. Bukan salah dia, salah kita. Karena biarkan dia begitu. Fakta atau mitos? Nah, nanti kuliah lain lagi dia. Mak minta duit, mak ada praktikum. Padahal dia nak pergi jalan sama ceweknya. Inilah dia yang harus kita siapkan. Dan dia tidak akan berubah kalau mama, bapaknya, orang tuanya tidak mencontohkan. Boleh sepakat? Nah, memang benar kajian akhir zaman itu mengatakan akan ada waktu nanti orang udah tidak kenal Islam. Orang tidak kenal Quran. Orang tidak kenal sholat. Tapi jangan anak cucu kita, na'udzubillah. Kita buat program kaderisasi gratis, Bu, sekolahnya 3 tahun. Lulus SMP itu kalau tapi hampir di semua tes bisa langsung ngelompat kuliah S1. Mau enggak punya anak S1 Azhar? Mau enggak anaknya jadi ulama besar? Mau enggak dia jadi pengusaha hebat? Sekarang lah inilah yang mau kita bangun nih, keluarga besar Pasar Bahagia. Pasar Bahagia ini cuma senda gurau aja, main-main aja. Hanya sekedar ajang silaturahmi. Tapi misi utama kita menyiapkan 10-20 tahun ke depan anak cucu kita menjadi jariah dalam kehidupan kita. Udahlah kita ini di dunia terseok-seok. Jangan di akhirat miskin. Kenapa? Anaknya tak ngirim amal. Anaknya tak jadi orang kaya. Oma sering ketemu sama teman-teman lamanya. Ya Allah Kak Ati, beruntungnya Kak Ati ini di akhir tuh. Orang-orang tahu bagaimana oma didik saya besarkan adik-adik saya susah. Saya dulu SD pakai oplet dari Siantan, SMP jalan kaki naik jembatan tol. Orang tahu oma tuh susah pakai motor sampai saya kuliah, makan
Ya kan, ngutang di koperasi dan sebagainya. Sekarang 10 tahun terakhir semua teman-temannya kumpul. Ya Allah Kak Ati, bersyukurnya Kak Ati ini suka nengok anak-anaknya. Ada yang Bang Oki ngurus restoran, ada Bang Oji ngurus UAS, ada saya dibicarakan jalan-jalan terus. Mau enggak akhir tuanya kayak gitu? Nah, belum ada kata terlambat. Apa yang diperjuangkan seorang mama saya waktu itu? Betul-betul dorong anaknya, kau ngaji. Terus dia pun contohkan, ngaji juga. Kalaupun ada acara, saya pun waktu kecil-kecil dibawa kayak gini. Maulid, Isra Mi'raj. Tapi disuruh duduk, bukan berkeliaran. Mama, saya kena cubit saya kalau lari-lari. Kena cubit. Mama tak bawa kau ya, Isra Mi'raj ya, kalau kau main-main ya. Digitu kan, duduklah saya. Mungkin saya belum dengar waktu itu. Mungkin dia pun ada anaknya, belum paham nih. Apa udah omongan Ustadz nih. Paham nak? Paham gak? Oh paham kan? Paham kata dia. Calon presiden. Konsisten gaji bahagia. Mana maknya? Maknya mana? Mana mamanya nih? Atau adik gak mau ngaku maknya? Mamanya ada sayang? Oh iya, mana mamanya? Oh di atas? Oh Masya Allah. Oh pandai mbak nyinting dari atas. Kalau meleng tak tepel apa? Monitor. Gini loh maksud saya. Bu, kita mau buat kampus habis ini. Kalaulah punya kesempatan milih, pilihlah Ismu Yaya ini memajukan anak-anak muda di sini. Tahu enggak yang daftar 100 dari mana-mana? Papua, Sulawesi, Sumatera, karena tak ada di sini daftar. Malah dari Jawa. Orang Jawa daftar, karena emang qualified. Layak untuk dibeasiswakan. Sampaikan ke anak-anak. Nah, jangan turun. Kalau khotib imam belum selesai baca doa sholat Jumat. Kau ke masjid bukan makan mak lebih enak lagi. Betul enggak? Lanjut enggak nih? Hah? Tolong petugas rumah sehat cek tekanan darahnya habis ini. Takutnya berdebar-debar. Inilah bentuk sayang. Betul enggak? Tiap hari disuapkan coklat tanggal kayak gitu. Saatnya ABN datang pakai sikat gigi, bersihkan giginya. Makanya doa tadi ABN mulai dengan jawaban, minta doa dilindungi dari rasa malas. Kita harus naik level dari baik menuju benar. Udah waktunya. Udah 3 tahun dah kita. Saya bermimpi kampung ini. Jadi orang tuh, jadi kebahagiaan tuh bukan hanya ada di Ismu Yaya turunnya. Bukan hanya di komplek ini. Orang nengok kiri kanan nih, enak kali kampung ini, kok semua orang bahagia sekali ya? Kok tak ada orang yang bergibah ya? Kok semua orang kaya-kaya di sini ya? Semua orang berebut ya? Semua orang berebut ngasih kebaikan ya? Akan ada, dan itu pernah terjadi di zamannya Nabi Yunus. Bapak Ibu, demi Allah, rezeki yang Allah janjikan kepada setiap manusia itu sama. Tak ada yang beda-beda. Wa annahu huwa akhna wa akna. Coba kita tengok ayatnya ya. Tolong jadikan saya host. Siapa admin? Bang Malik. Siapa admin? Kak Despi sama Ismu Yaya Media co-host. Buka ini aja lah. Bukan surah 5348. Atau yang punya Quran, buka surah An-Najm ayat ke-48. Wa annahu huwa akhna wa akna. Dan dialah kata Allah yang menjadikan apa? 53 ayat ke-48. Dan dialah yang menjadikan kekayaan dan kecukupan. Dan Allah tidak sebutkan. Jadi itu jatah rezeki Bapak Ibu semuanya di langitnya Allah. Itu 2. Kaya dan cukup. Contoh, kalaulah itu kita analogikan. Kata Allah, aku bangun rumah rezeki. Rumah rezekiku 4 lantai. Rezeki yang paling dasar namanya rezeki hidup. Yang penting hidup. Kau bisa makan, bisa tidur, bisa mandi, bisa nikah, itu rezeki hidup.
Oke. Yang kedua, rezeki kehidupan. Kau bisa menikmati rumah tangga jadi bahagia. Kau bisa nyekolahkan anak kau bisa punya rumah yang bagus. Kau bisa umroh. Itu rezeki kehidupan. Yang paling tinggi adalah rezeki menghidupi. Dari rezeki itu kau bisa umrohkan orang. Kau bisa bangun masjid. Kau bisa bantu orang. 3 tangga rumah rezeki. Oke. Ada enggak orang yang bisa hajikan orang? Banyak. Banyak enggak orang bisa bangun masjid? Banyak. Banyak enggak orang bisa menghidupi anak yatim? Banyak. Itulah rezeki menghidupi namanya. Coba ikut. Hidup, kehidupan, menghidupi. Hidup, kehidupan, menghidupi. Oke, ini 3 tangga nih. Rumah rezeki yang Allah bangun. Gimana saya bisa sampai ke tangga yang ketiga ABN? Macam mana? Contoh yang paling sederhana. Ismu Yaya ini tangganya 3 lantai gak? Lantai 1, 2 rooftop. Pertanyaannya, macam mana bisa naik ke rooftop? Hah? Naik tangga. Orang mau naik tangga tuh karena apa kira-kira? Pingin. Karena punya niat. Innama a'malu bin niat. Wa innama likurim'in manawa. Maka kita niat dulu. Ya Allah, kau tengok ya Allah. Pernah dengar cerita saya yang security sedekah 1 miliar enggak? Ada yang belum pernah dengar? Satu ketika sampai dapat seperti materi kurang seperti ini, jadi ustadznya bilang, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Tidak akan pernah sampai kepada kebaikan sempurna walaupun Anda sudah bangun tahajud, sholat tengah malam, baca Quran, sholat 5 waktu di awal waktu. Tapi kalau belum melakukan amalan ini, surah Ali Imran ayat ke-92, lan tanul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian rezeki yang kamu cintai, kata Allah. Oke. Dan kita sudah banyak sekali menyaksikan orang-orang yang dirubah Allah kehidupannya, wasilah dia memberi. Karena disebut di situ rezeki. Jadi bukan hanya bicara tentang harta, tapi semua nikmat yang Allah titipkan dalam kehidupannya, dia balikkan lagi untuk Allah. Lalu, kebetulan Bapak Ibu sekalian, kita akan menyelesaikan masjid ini, kata Ustadz tuh. Kurang 1 miliar lagi. Kalaulah di depan Anda ini adalah seorang pengelola bisnis dan mengatakan siapa yang investasi 1 miliar, saya akan kembalikan 700 miliar. Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Itulah kenapa orang Indonesia latah kalau ada program-program penipuan kayak gitu. Tapi ini yang menjanjikan Allah. Ngasih 1 miliar, aku balikkan 700 miliar. Tapi bentuknya macam-macam. Namanya rezeki. Ya kan? Bentuknya bisa sehat, anak soleh, berangkat haji, emas, intan, berlian, enggak mesti duit. Akhirnya ada yang mau? Kata si Ustadz. Senyap. Tiba-tiba ada office boy. Bukan office boy. Saya Ustadz, kata dia. Office boy. Kawannya bilang, kau gila. Kau gila kah? Kau sedekah 1 miliar. Lah kau ya semalam makan aku jamin, kata dia. Kan kata Ustadz yang mau. Innama a'malu bin niat. Oke, catat. Ustadz pun tahu gak? Budak ini merampok memang nih. Tapi dia menghargai niat. Oke, tidak ada yang kurang 1 miliar. Ada yang beres 100 juta? Ada yang angkat tangan. Ada yang 50 juta? Ada lagi. Makin begitu 1 juta, 100 ribu makin banyak angkat tangan. Oke. Dah banyak lah yang angkat tangan. Bahkan pengusaha cuma 10 juta. Pejabat cuma 15 juta. Ini office boy 1 miliar. Lalu 2 hari kemudian, dah lupa deh cuma catat komitmen di masjid itu, baliklah kerja. Balik kerja, Mat, kata bosnya, bikinin gua kopi. Ntar bos, siap bos, biasa bos kan, gak pakai gula. Oke, diantarkan. Mat, masuk ke ruangan bentar.
Kenapa bos? Mat, lu tahu nggak? Lu kan orang kampung sini. Lu tahu nggak? Di kampung ini nih ada nggak masjid atau TPA atau musola yang lagi pembangunan? Kenapa emangnya bos? Gua najar dari kemarin. Kalau untung proyek kita ini tembus 10 M, gua mau geser 1 M-nya untuk masjid ke Allah. Sebentar bos. Ada bos. Anterin gue Mat. Dah. Betul. Habis sholat asar itu diantarkanlah si Ahmad ini ke masjid tempat dia dengar ceramah kemarin. Akhirnya bingung. Begitu Ahmad masuk, Ahmad bilang sama DKM-nya, gua mau tunaikan sedekah 1 M gua. Bingung kan si DKM. Benar banget si Ahmad nih ya. Tuyul dari mana di 2 hari dapat 1 M. Kumpul lah DKM dan takmir masjid tuh. Antara ngigau, antara percaya dan tak percaya. Bapak-bapak, kata Ahmad, Assalamualaikum. Seperti kemarin saya angkat tangan, masih ingat ya Pak ya? Jadi bapak-bapak itu tatapannya kosong. Antara percaya dan tak percaya. Saya menunaikan janji saya. Ya kan? Ya, Mat, gimana? Nah, kemarin Bapak ingat kan? Ada yang angkat tangan? Iya, ente angkat tangan Mat. Beneran nih Mat? Bener Pak. Nih kebetulan Allah takdirkan bos saya, atasan saya kerja. Tadi dapat rezeki dan dia minta saya tolong saya untuk mengantarkan ke tempat ini. Nah, dibukalah kantong koper tuh, duit cash isinya 1 M. Tertunduk ustadz tadi tuh. Ternyata nyali si Ahmad lebih tinggi ketimbang nyali ustadznya. Alhamdulillah tertunaikanlah pembangunan masjid tadi. It's about niat. Ini tentang niat dan tentang iman. Naik ke tangga 3 itu bukan bicara mampu tak mampu. Kau mau apa enggak? Begitu mau, aku tak kuat naik ke atas tuh. Tenang Bu, nanti ada santri yang bantu ngangkat. Ada ya? Betul lah kira-kira? Nah maka 3 rumah rezeki tadi itu. Apa rezeki yang tahap 1? Hidup. Yang kedua, kehidupan. Yang ketiga, kalau punya kesempatan memilih, pilih yang mana? Mulailah perubahan dari situ. Karena pingin punya rezeki menghidupi, maka ke masjid itu bukan hanya subuh. Kata Allah, rezeki kau sayur ya. Salah. Kata Allah, rezeki kau ST ya. Padahal aku kasih rezeki berlian di malam Jumat. Aku kasih rezeki rumah di maghrib waktu ngaji. Aku kasih rezeki umroh waktu asar. Tapi kau tak datang. Maka kau cuma rezeki sayo. Soal? Maka tema hari ini berubah dari baik menuju benar. Bapak Ibu sekalian. Maka habis ini saya dan ini tak cukup hanya sampai di majelis. Tanya sekarang sama adik-adik nih. Bang Nabil, Ustadz Akil. Di Semuya ya. Sejak Syawal kemarin saya pun naikkan dosisnya. Saya percaya sama Akil. Tapi saya tak percaya sama setan sebelah dia. Wallahi minggu lalu kami mengeruqyah santri. Ada santri kesurupan. Dah ramai dah tukang ruqyah yang saya jam 10:30 baru Ustaz Kiki WhatsApp. Abi, Bang lapor ada santri kesurupan. Dah lah saya turun ke sana. Datang Ustaz Akil dah. Dengan gayanya gitu lah ya. Kayak itulah pemburu setan tuh gitu lah dia. Gitu kan. Sama gitu-gitu lah Ustaz Akil lah. Dah berkuntau-kuntau aja dah. Dengan tasbih yang panjang tuh. Kena tawakan jin. Kau jangan baca Quran, aku dah hafal kata dia. Ya kan? Dah hafal dah jin tuh. Aku lanjutkan ya, terdiam lah. Bergegar dia. Kau boleh gak setoran sama aku kata dia. Aku sengaja ke sini. Aku mau bawa dia mati. Aku mau bawa dia ke atas. Aku mau terjun mati.
Ngapa ganggu dia? Aku tak suka dia hijrah. Aku loh yang kemarin jatuhkan dia, sikit lagi kena tabrak truk, masih selamat. Aku bilang jangan balik lagi ke sini, kata jinnya tadi. Jinnya ngapal Quran, Bu. Datanglah. Alhamdulillah atas izin Allah, dia pun makhluk sama gak? Macam inilah mukanya nih. Sama, jadi saya tidak langsung baca ayat, ajak ngomong, Assalamualaikum, saya bilang. Siapa namanya? Sok jual mahal. Kalau dia bentuk macam mak-mak nih, sampai perenggi. Saya kasih nama Aisyah ya. Enggak mau, kata dia. Aku tak suka nama itu. Nama bini si Anok tuh kan, dia tak suka. Apa aku tak suka? Kau kan makhluk Allah. Iya, aku beriman sama Allah. Tapi aku tak suka nengok kau. Gara-gara kau lah nih. Gara-gara manusia macam kita. Aku dibuang dari surga. Oh, itu rupa kesalnya dia. Enggak. Aku pun berdosa gak sama macam kau. Nah, tak boleh meninggi. Berdosa sama. Kan negosiasi kita nih. Tapi kami mau bertobat. Lihatlah Nabi Adam bertobat. Singkat cerita, tak ada pakai banyak ayat. Saya bilang, ngobrol, ya kan. Saya bilang, daripada dia tinggal di mana? Ke situ, dekat tong sampah. Banyak kawan-kawan aku kata dia. Banyak situ. Aku suka tempat kotor-kotor, santri-santri kotor-kotor, maka aku datang. Oh, mak-mak, makanya jangan malas-malas bersihkan rumah. Nanti setan masuk ke bapak-bapak. Aku suka kotor-kotor. Aku suka santri-santri itu kalau dia hatinya busuk, muka dua, depan ustadz dia pura-pura baik. Itulah aku. Tuh banyak kawan-kawan aku tuh. Pur, tiba-tiba bunyi seng jatuh. Shh, kata dia. Kawan aku lagi datang lagi. Itu dia bilang, kawan aku datang, kata dia. Habis kita diolok-oloknya. Habis diolok-oloknya. Tinggal di situ tuh bau. Oh dia udah hilang dah, lupa Quran lagi. Tiba-tiba kerasa kok Quran tak mampu nih. Ya kan? Saya bilang, mana lah ya sedap tinggal di tong sampah tuh bau. Sedap. Ya kan? Dan berapa lama tinggal sini? Udah lama aku tinggal sini. Aku tahu kan bini kau namanya Mira kan, kata dia. Dulu suka ke diskotik kan, klub malam kan. Habis dibongkar semua cerita masa lalu. Terus ngapain nanti tinggal di sini? Tak ada kerja ente nih, saya bilang. Tak apa-apalah, ada tempat yang bagus. Mau enggak? Saya bilang. Saya bukakanlah YouTube Live Mekah. Nah, coba kau tengok sedap enggak di sini? Mengkerut. Sedap. Tahu sedap. Kesana lah. Mana bisa bodoh. Iyalah tak bisa. Kau belum Islam. Apa pula tak bisa? Kalau kau Islam, kau bisa masuk ke sana. Kau banyak dapat makanan. Kau banyak saudara. Gitu lah. Mulai berubah. Pengaruh otaknya. Mulai goyang dia. Mentalnya mulai goyang. Dah. Macam mana cara ke sana? Sahadat ya. Yuk, sahadat yuk. Agak gengsi sih dia gini deh. Nah, saya tuh kalau di kejadian-kejadian seperti itu tidak pernah berkelahi. Jangan ajak kelahi. Dia pun makhluk Allah. Masukkan Islam. Ajak dia berdakwah. Syahadat. Asyhadu. Allah illallah. Wa asyhadu anna. Begitu ngomong Muhammad tak bisa keluk lidahnya. Karena dia keluk berkali-kali, hampir 10 kali. Terakhir teriak, wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Baru dia nangis. Si Islam. Terakhir sebelum pamit, izinkan sebelum aku pamit, aku ngasih tahu ke kita nih, nasihatkan santri. Kita santri, jangan kotor-kotor ya, nanti kawan-kawan aku ramai datang ke sini. Jangan hati busuk, jangan suka ngomongkan orang. Aku ada dalam darah kita kalau kita ngomongkan orang. Yang ketiga, jangan suka temenung. Jangan suka temenung. Sore-sore nunggukan laki balik kerja, nunggu depan rumah.
Manalah kita balik-balik nih kata dia. Jangan ketemenong, tebodoh dan terdiam. Dah singkat cerita begitulah. Artinya Bapak Ibu, teman-teman, apa pesan yang mau Abi sampaikan dari kisah hikmah ini? Ya kan? Sampai jauh kita cerita nih. Memang untuk berubah dari baik ke benar tuh tidak mudah. Musuhnya tadi malas, itulah iblis. Cobalah lihat, dia kan cuma punya satu tujuan, ngajak kita ke neraka. Lalu iblis yang membuat mama-mama tadak sholat ini udah ganti tim. Lalu dia bilang, kau kan dah rajin sholat. Padahal rezeki sholat baru sampai rezeki hidup. Kan pingin rezeki kehidupan, betul? Ayolah ngaji. Jadi setan bilang kayak gitu, kau kan dah sholat. Kau kan dah seminggu sekali pengajian. Pengajian dengan ngaji dua hal yang berbeda. Mulai paham? Jadi setan tuh kerjaannya membuat kita sudah cukup beramal, merasa cukup beramal soleh. Akhirnya apa? Benar, hidup sih cukup. Tapi begitu anak besar, nak kuliah, nak sekolah, atap bocor. Jangankan level antum, level ustadz saja ngajar. Saya bilang Islam itu utuh. Oke, coba buka surah Al-Baqarah ayat 208, closing terakhir. Al-Baqarah surah kedua ayat 208. Yuk baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sama-sama 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Oh, baca sama-sama artinya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Mundur lagi, lompat biar nyambung. Buka surah 7, surah Al-A'raf ayat 16 dan 17. Yuk. Baca sama-sama artinya. Ayat 16. Udah ketemu? Iblis menjawab. Yuk baca-baca. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan datangi mereka dari depan, belakang, dari kanan dan kiri. Dan engkau tidak akan dapati mereka kebanyakan tidak bersyukur. Oke. Setan yang membuat emak-emak sholat subuh udah kalah dia. Itu anggaplah setan depan. Setan belakang. Kalau kita tak tutup dengan pintu ngaji, datang dia. Efeknya apa? Ngomel, kelahi, maksiat. Bahkan akhirnya kita tahu riba itu dosa. Kita masih lagi pinjaman online. Kita tahu ngomongin orang itu dosa. Setan belakang. Tutuplah ngaji. Setan sebelah kanan tidak ada berbuat kebaikan. Cuman sibuk di sholat, sibuk di ngaji. Tidak mikirkan anak yatim. Tidak berpikir untuk bantu program berbuat kebaikan. Masuk lagi sebelah kanan. Tergoda lagi kita. Itulah dia Pak. Maka ayatnya suruh masuk Islam itu keseluruhan. Ibaratkan mak-mak zaman dulu. Dah maghrib. Kunci pintu, kunci jendela, betul? Cuman pintu yang dikunci. Jendela tak dikunci. Bisa gak maling masuk? Nah gitulah dia. Cuma datang subuh ya. Maghrib tak ada, asar tak ada, juhur tak ada. Kami ada kegiatan tak apa-apa. Makanya saya bilang saya percaya sama akil. Tapi saya tak percaya sama setan samping dia. Maka buat pengasuh pasar bahagia bikinkan grup WhatsApp budak-budak nih, anak-anak santri ini. Seluruh Indonesia laporan Pak. Ada aplikasi langsung laporan kayak gini. Nih saya tunjukkan ya. Laporan dimanapun berada mereka sholat. Jadi saya enggak mau kecolongan lagi.
mama ikut program militer ini? Mau enggak? Program militer menjadi santri berkebutuhan khusus namanya. Biar kayak Umi semua, yang ngasih hadiah itu nanti Allah. Mau enggak kira-kira? Oke. Yang mau saja dikawal, walaupun cuma 10 orang, 20 orang. Tapi 20 orang jadi haji semua, mau enggak kira-kira? 20 orang jadi orang kaya semua di Parit Baru, mau enggak kira-kira? 20 orang yang jadi wasilah. Orang tuh ada kampung tuh isinya orang kaya semuanya. Kan keren kayak gitu loh. Ya kan? Pasar Bahagia 10 tahun depan dah terbalik dah. Bukan kita ngantri sayur, kita rebutan. Itu terjadi di Madinah. Di Madinah setiap Ramadan orang rebutan. Sinilah sini duduk tempat aku. Orang-orang rebutan bawa kurma. Orang-orang rebutan bawa takjil. Orang-orang rebutan meminta semua makanan dia, kita lah yang makan. Gitu bos. Bahkan untuk masuk ke masjidnya itu bawa makanan itu tidak semua, ya kan? Itu pun dicek ulang. Kayak gitu. Jadi akan ada masa kayak gitu. Kebayangkan? Jadi yang datang Pasar Bahagia ini bukan orang Parit Bugesagi, bukan orang Parit Baru. Yang datang dah orang Punggor. Orang mana? Sungai Durian sana, orang Siantan. Kenapa udah jadi saudagar semua dah? ABN, nanti minggu depan saya ngantar jengkol 2 karung ya. Wah. Saya ngantar lele 1 ton. Saya ngantar kambing 5 ekor. Saya ngantar petai. Baru niat, pasang niat dulu. Mana kira-kira? Biar kampung lain terinspirasi dan mau bertobat juga. Mana kira-kira? Cuma 5, mau enggak kira-kira? Sebelum itu kita dulu perbaiki dari baik menuju benar. Nanti tolong Ustaz Akil koordinasi sama PIC Pasar Bahagia. Dah. Terakhir kita hafalkan doa ini sama-sama. Nanti tolong disetorkan doanya pakai voice note. Nanti saya kirim enggak? Biar setan-setan malas kabur dah. Tak ada ganggu-ganggu kita. Yang tersisa malaikat yang rajin. Oke. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal azazi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Baca, ikuti saya baca artinya dengan hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan bakhil, dan dari lilitan hutang, dan kesewenang-wenangan orang lain. Sekali, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah. Sampai anak cucuku ya Allah. Sampai hari kiamat nanti ya Allah. Lindungi kami ya Allah. Dari kegelisahan dan kesedihan. Lindungi kami dan anak cucu kami ya Allah. Dari sifat malas dan lemah ya Allah. Lindungi kami dan anak cucu kami ya Allah. Dari sifat pengecut dan bakhil ya Allah. Serta lindungi anak cucu kami ya Allah. Dari lilitan hutang dan kesewenangan orang lain ya Allah. Amin Allahumma amin. Ini doa yang sering dawamkan kalau pengen bebas hutang. Bukan tiba-tiba baca doa duit jatuh, enggak. Bapak Ibu dikasih ide, dikasih semangat, dikasih motivasi. Macam-macam caranya. Oke. Demikian ayah bunda yang dirahmati Allah. Masih ada kurang lebih 3 minggu lagi menjelang hari raya kurban. Pasang niat aja dulu. Ya Allah, aku ingin berkurban. Walaupun cuma sekali seumur hidup ya Allah. Terserah engkau. Kan kita ingat tadi, setiap rezeki sudah Allah janjikan. Rumah rezeki sudah Allah bangunkan. Kitanya yang tidak melangkah. Kalau ada dengar kemarin,
hari Sabtu kemarin. Ada yang lihat gak ramai-ramai di depan? Ada yang lihat gak? Sampai jam 1 malam, ada lihat? Kami kumpulkan semua santri. Kita buat program namanya Rocket Revenue. Karena Ustadz Akil dan kawan-kawan nih besok akan bertebaran di muka bumi. Hari ini santri-santri yang antum sudah jarang lihat di kini kayak Ustadz Mula. Sudah tugas di Bekasi. Udah ada yang tugas di Kaulfa, di Bogor. Udah ada yang tugas di Lampung, cabang-cabang kita. Mak Jogja, Hakim. Jadi saya bilang untuk selesai di dakwah harus kuat dulu di keuangan. Maka ternyata kita tes kemarin bisa Bapak Ibu sekalian. Kita kumpulkan kemarin santri. Saya bilang gini, Abi kasih duit 500 ribu. Pondok kasih duit 500 ribu. Dalam waktu 6 jam pastikan duit ini berubah jadi 3 juta. Cuman lah caranya. Akhirnya macam-macam keluar ide kawan-kawan tuh. Ada yang jualan es di pertigaan, ada yang bikin bakwan, terkumpul, ada yang tiba-tiba jualan sapi kurban dapat 50 juta dalam 6 jam, bisa ternyata. Apakah mak-mak harus buatkan game macam itu? Boleh gak? Mana kira-kira? Ini game yang diterapkan perusahaan-perusahaan nasional untuk mengangkat orang jadi manajer. Ngelatih dalam waktu singkat bisa enggak? Karena hari ini kita diracuni kalau masalah pasti otaknya ngutang. Buka YouTube iklan utang, buka YouTube iklan utang, buka YouTube iklan utang. Terlepas daripada riba, Nabi ya tidak mau nyolatkan orang yang berutang. Karena kata Rasulullah apalagi riba. Orang yang meninggal dalam keadaan berhutang tidak diterima di pintu surga. Tertahan meskipun dia punya kebaikan. Itulah jadi kuntilanak. Gantong dia. Maka nanti yang punya utang mana? Lapor ke pengasuhnya, lapor ke pengasuh ini. Kita bedah gimana selesai utangnya. Mau enggak kira-kira? Kata kunci jangan malas. Bisa kok tuh di depan. Udah ada chef Angga. Kita bikinkan gerobak namanya ayam senior. Junior kan udah ada punya Cina. Kita bikin senior. Ayo mau jual ABN. Saya mau jualan ayam. Boleh kita siapkan. Bantu jualan ayam. Mau enggak kira-kira? Mau enggak? Berapa orang yang mau jualan ayam? Nah banyak tuh Bang Angga. Tuh. Bang Angga ini chef internasional. Dia bisa masak apapun. Masak bodoh ya tak bisa. Maka kemarin itikaf. Ada yang merasa itikaf di sini makannya enak-enak. Macam di surga. Ada tengkleng. Ada tongseng. Ada senteng. Senteng itu celana ya. Nah. Oke, boleh juga nanti Ustaz Aldo. Kita bikinkan Mak-Mak Challenge. Yang juara 1 dapat hadiah umroh. Mau enggak kira-kira? Ya. Oke kita buat nanti ya. Penghasilan terbanyak umroh. Pandai-pandai lah dikasih 500 ribu. Berlomba lah bikin apa. Kayak kemarin di Jogja. Bagaimana anak-anak tuh dikasih duit 250 ribu dibalik 1,5 juta. Ada yang jualan aqua dibuka labelnya. Pak ini air berkah. Kalau bapak minum semangat. Ya kan ibu tuh ngeliat bapak tuh bahagia kata dia. Saya bacakan Pak. Oke, kawan ketiga. Oh bilang saya tanya. Yang penting latih semangat. Anak-anak kita tuh harus dilatih demikian. Mau enggak anak-anak kecil ini kita latih demikian. Mau enggak kira-kira? Jadi itu mental di atas. Demi Allah ABN nih. Tanyakan Oma. Kelas 2 SMP jualan es. Kelas 5 jualan sotong pangkong. SMP dibelikan mama PS. Tidak main PS. Dibuka rental PS di rumah. Dari kecil diajarkan duit. Begitulah Rasulullah dididik. Maka duit umur 25 tahun. Rasulullah udah selesai masalah duit. Kita umur 50 tahun. Ada proyek tak bos? Datang warung kopi. Stik halo. Ada canda nih. Kalau proyek aku tembus nih. Kalau tembus. Taruh tembus-tembus dia. Nah, wajah-wajah begini. Udah jangan ngomongin duit lagi. Ngomongkan bekal mati. Kan terlambat. Waktu kecil tak belajar. Kata Ramli, kecil-kecil tak mampus. Coba kecil-kecil tak mampus, tak nyusahkan kau nih kata Ramli. Kita rubah paret baru nih. Anak-anak kita SMP, SMA sudah punya kemandirian finansial. Mau enggak? Maka butuh kerjasama. Maknya harus datang rajin ngaji. Nanti kita didik anaknya. Jadi orang-orang yang hebat. Udah cukup di dunia ini kita susah. Jangan di akhirat miskin. Siap? Sepakat? Setuju? Angkat tangan kanannya. Tepuk kon sebelahnya. Saudaraku. Emang pedas hari ini nih. Tapi sedap.
Alhamdulillah. Aku yakin engkau jadi orang kaya. Aku yakin besok engkau akan sampai ke Baitullah. Kata kuncinya, jangan malas. Jangan malas. Nanti susah. Nah, balas lagi sebelah. Saudaraku, kalau udah rajin, udah dapat duit, jangan lupa. Utang kau ke aku bayar ya. Lupa belanja. Lupa dia. Oke, terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga hari ini dapat manfaat. Kita habis ini nanti langsung kita rapikan lagi program kita tahun depan dari baik menuju. Gini tagline-nya, pasar bahagia dari baik menuju. Oke, kita tes pasar bahagia dari baik menuju benar. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.